Ya, ini baru aja usai latihan bersama antara Persib Bandung Senior dilatih oleh Luis Mia menghadapi Persib U20. Tentunya apa yang dilakukan oleh Luis Mia ini dalam rangka untuk memperkuat Persib Bandung lagi menghadapi Liga 1 Indonesia. Tentunya laga yang terdekat yang akan didapat oleh Persib Bandung pertandingan klasik antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Nah, seperti yang kita ketahui, Luis Mia sudah bersama Persib menghadapi Rans, menghadapi Arema FC, menghadapi Barito Putra. Ketika menghadapi Rans, menghadapi Arema FC, cenderung zonal defense ataupun pertahanan zonal ya dilakukan oleh Luis Mia. Ketika menghadapi Barito Putra, ya, lebih berani untuk menekan, lebih berani untuk mengurung dan melakukan high pressing. Dan itu sudah kita buat analisis grafisnya, analisis taktikalnya, bisa kalian scroll teman-teman. Nah, ketika Persib Bandung menghadapi Persib U20 ini, dari sisi high pressing semakin ditingkatkan oleh Luis Mia. Tekanan tinggi ya teman-teman ya. Jadi cukup menarik di dua pertandingan awal Luis Mia lebih bermain menunggu dengan zonal defense. Di dua pertandingan terakhir walaupun ini pertandingan eksebisi, Luis Mia mencoba pemain-pemain Persib untuk bermain dengan high pressing. Terlihat beberapa kali ketika pemain-pemain Persib Bandung lost ketika melakukan pressing di depan striker, kemudian loss di tengah teman-teman, di belakang langsung dengan cepat melakukan covering untuk menutup ataupun mengganggu lawan untuk mensirkulasikan bola. Seperti yang kita ketahui, 3 tujuan pressing. Yang pertama, rebut bola. Yang kedua, ganggu lawan. Dan yang ketiga, buat lawan itu untuk melakukan direct ataupun long pass. Ketika lawan melakukan long pass ataupun direct, situasinya 50-50. Nah, di pertandingan ini itu salah satu hal yang berbeda dilakukan oleh Luis Mia ketika menghadapi pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apakah ini akan dilakukan oleh Luis Mia ketika menghadapi Persija Jakarta? Untuk melakukan pressing, kita nggak tahu teman-teman. Tetapi kita hanya mampu untuk bisa membaca di pertandingan ini, di latihan ini. Sebab hal yang pernah terjadi juga bagi Persija Jakarta ketika menghadapi Persita Tangerang, kalau aku tidak silap ya teman-teman, Persita Tangerang bersama Alfredo Pera melakukan pressing. Nah, di pertandingan tersebut Persija Jakarta pun pada akhirnya sulit untuk bermain konstruktif dari kaki ke kaki, dari bawah. Pada akhirnya pemain-pemain Persija beberapa momentum panik, under pressure, cepat hilang bola dan akhirnya melakukan long pass dan tidak sempurna. Terlepas dari high pressing yang dilatih oleh Luis Mia di pertandingan ini, yang kedua, memantapkan taktik 3 back. Ya, di atas kertas memang 3-4-3 di pertandingan ini bisa kita lihat Persib Bandung menggunakan sistem 3-4-2-1. Ya, kalau kita baca tetap juga si 3-4-3. Tetapi Ciro Alves ataupun Beckham teman-teman beredar di koridor half space. Yang menjaga sisi lebar lapangan itu wingback kiri ataupun wingback kanan. Nah, ini sekali lagi ingin terlihat dimantapkan oleh Luis Mia. Dari sisi pola ataupun formasi belum banyak begitu berubah ya teman-teman, karena sempat Luis Mia katakan juga selesai preskon, ya aku nggak mematokkan juga menggunakan pola 3 back. Ketika menghadapi tim A, B, C, D, E dan sebagainya teman-teman bisa juga menggunakan pola 4 back. Nah, di latihan ini belum begitu frontal dilakukan perubahan, tetap menggunakan pola 3 back. Yang ada itu kedinamisan ya yang dimainkan oleh Luis Mia. Contohnya Robby Darwish diletak di tengah. Beberapa momentum teman-teman ketika pemain Persib sudah mengurung Persib U20, Robby Darwish itu kadang sejajar dengan Nick Weavers di belakang. Jadi semacam membentuk dua pemain di belakang Robby Darwish dan Nick Weavers. Nah, seiring berjalan waktu sirkulasi bola ke depan, Robby Darwish pun akhirnya masuk lagi ke tengah. Nah, kedinamisan seperti ini cukup menarik ya bagi pemain-pemain Persib bisa memahami apa yang ingin dimainkan oleh Luis Mia. Nah, ada salah satu pemain yang sering disebut-sebut lah ya, diberi instruksi oleh pelatih Persib, jajaran pelatih Persib. Pemain lain juga pasti diberi instruksi. Yang paling terdengar ketika kita menonton pertandingan ini yaitu Bayu Fikri. Bayu Fikri sering terlambat
untuk turun, Bayu Fikri sering terlambat untuk wide melebar teman-teman, Bayu Fikri sering lambat untuk melakukan serangan attacking plus body shape ketika melakukan crossing. Beberapa kali asisten pelatih Luis Mia bahkan mencontohkan bagaimana kita harus melakukan crossing, memutar badan, menggerakkan postur tubuh. Itu yang dilakukan. Dan yang terakhir yang aku sayangkan lah ya, Persib Bandung teman-teman, ya Luis Mia identik dengan permainan tiki taka, bola-bola pendek lah, sederhananya seperti itu. Lapangan dari Persib Bandung teman-teman, beberapa kali ketika Ciro Alves masuk, dia melakukan skill individual, dia gestur tangannya seperti ini, artinya itu membal-membal, bolanya mantul-mantul seperti itu ya teman-teman ya. Jadi permainan bola-bola pendek, skill individual yang ingin ditunjukkan oleh Ciro Alves, walaupun Ciro Alves memberikan hasil yang positif ya, dengan 1 gol kalau aku tidak salah. Ya, ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan lagi, bagaimana kita ingin meningkatkan level permainan kalau misalnya fasilitas belum begitu mendukung. Tentunya kita harapkan teman-temannya semua tim Liga 1 Indonesia semakin pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Persib pun udah mulai pelan-pelan untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dan mulai dari sekarang aku yakin Persib pun pasti memikirkan hal tersebut. Pasti kalian setuju kan, lapangan menjadi salah satu titik sorot untuk Persib Bandung juga, bagaimana caranya bisa bermain bola-bola pendek jika fasilitas tidak mendukung. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Oke, kita bergerak ke Persija Jakarta. Persija Jakarta, seperti yang kita ketahui, Thomas Doll katakan finishing menjadi salah satu kendala bagi Persija Jakarta. Dan dari data juga, Persija Jakarta ketika menghadapi beberapa tim Liga 1 Indonesia hanya menang tipis. Itu udah bukan menjadi rahasia umum ya, Thomas Doll juga katakan seperti itu. Yang menarik itu, Persija Jakarta bersama Thomas Doll menggenjot juga Persib. Ya, Luis Mia menggenjot latihan fisik. Persija pun genjot latihan fisik. Nah, jadi awal-awal Liga 1 kemarin teman-teman, kan kita disajikan oleh lapangbola.com waktu on play, efektivitas di dalam satu pertandingan, intensitas ya teman-teman ya. Persija seperti yang kita ketahui juga di babak kedua cenderung bermain menurun ketimbang di babak pertama ya, walaupun akhir-akhir ini udah mulai stabil dari intensitas permainan ya. Harapan dari pendukung Persija Jakarta tentunya bisa semakin stabil di babak kedua. Nah, di jeda internasional FIFA Matchday ini teman-teman, digenjotlah pemain-pemain Persija dengan latihan fisik. Kalau aku lihat dari rekaman YouTube latihan Persija, terlihat ya, lari dari sudut ke sudut, diminta oleh jajaran pelatih Persija Jakarta, walaupun nggak spesifik banget dijelaskan apa latihan tersebut, tetapi secara teknisnya teman-teman, kalau zaman dulu itu ada namanya latihan bompa. Kalau sekarang itu yang modern, tactical periodisasi. Nah, jadi bompa ini teman-teman masih diadopsi oleh Antonio Conte. Jadi bompa sama tactical periodisasi ini dipisahkan sama Antonio Conte, pelatih Spurs. Latihan bompa itu apa? Latihan fisik tanpa bola 4 kali 100 meter. Minta pemain tersebut lari, dan itu dilakukan Conte dengan pemain Spurs sampai muntah-muntah, sampai ngos-ngosan pada saat pramusim kemarin, dan itu viral teman-teman. Nah, sedangkan tactical periodisasi teman-teman itu cenderung ketika latihan taktik sekaligus untuk latihan fisik. Makanya banyak pada akhirnya pengamat-pengamat sepak bola dari Belanda, semua Eropa ya teman-teman, sekarang cenderung menggunakan hal tersebut, lebih efektif, lebih efisien teman-teman ya, ketika menggunakan sistem tactical periodisasi untuk membentuk fisik daripada suatu tim tersebut. Nah, ini kembali ke selera daripada pelatih itu sendiri ya teman-teman. Contoh seperti Antonio Conte masih mengadopsi teknik bomba dan digabungkan dengan tactical periodisasi, dikolaborasikan ya teman-teman. Dan walaupun pada akhirnya ketika sudah sampai ke satu sudut harus melakukan finishing ke dalam tiang gawang. Itu tujuannya tentunya untuk melatih finishing ya, sentuhan akhir ketika sudah melakukan lari ataupun pergerakan. Itu good job untuk Persija Jakarta, dan efeknya tentunya untuk meningkatkan fisik daripada pemain Persija Jakarta dalam mengarungi Liga 1 yang akan datang, dan tentunya lawannya juga Persib Bandung. Dan terakhir teman-teman, terkait tentang Rondo. Rondo itu kan kucing-kucingan. Nah, Sintayong bersama Timnas Indonesia Senior persiapan untuk menghadapi Timnas Curaçao ini melakukan sesi training. Salah satu yang sering di
dilakukan yaitu rondo ataupun kucing-kucingan. Itu kalian sudah mengetahui. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Coach Jackson F. Tiago di interview salah satu media, teman-teman. Nah, di situ Coach Jackson F. Tiago melontarkan bahwa iklim di Liga Indonesia ini ketika dilakukan rondo cenderung agak sedikit dalam tanda petik ya, teman-teman, main-main. Nah, jadi padahal esensinya ketika pemain tersebut sedang dilakukan sesi rondo, itu seorang pelatih ataupun asisten pelatih dengan gestur tangan ke belakang ini, teman-teman, itu sebenarnya ingin mengamati pemain tersebut bagaimana konsentrasi dan lain sebagainya. Rondo itu manfaatnya banyak. Selain daripada aspek finishing ya, teman-teman, itu mencakupi semuanya. Mulai dari akurasi passing, kontrol, bagaimana pengambilan keputusan, reaksi, dan lain sebagainya. Dan itu ada di dalam rondo. Nah, cobalah kalian lihat tim ataupun klub favorit kalian bagaimana rondonya. Apakah main-main, apakah serius, apakah bagaimana? Coba kalian lihat, selesai kalian melihat video aku ini, teman-teman. Karena kalau kita berkaca di Eropa, ketika sesi rondo masuk, itu serius banget pemainnya. Ball retention, penahanan bola, hilang bola, sangat lama, salah-salah passing sangat lama. Dan kalau kita lihat di Liga Indonesia, teman-teman, ya cepat banget kadang hilang bolanya dari sesi rondo. Ketika cepat bola hilang dari sesi rondo, ketika implementasi di pertandingan sesungguhnya, pada akhirnya bola pun cepat hilang. Oke, semoga semakin baik Liga Indonesia kita. Dan kalau kita lihat dari cuplikan Sintayong bersama timnas Indonesia, pemain-pemain kita pun udah serius, udah bagus, ball retentionnya udah bagus bagaimana untuk melakukan passing. Efeknya kita harapkan ketika pertandingan resmi itu bisa dilakukan dengan lebih maksimal lagi. Oke, sampai sini aja dulu video, teman-teman. Semoga kalian suka. Bye.